Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Febrianti dengan NIM 230404501002 dari kelas B Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar akan menjelaskan tentang model dan pendekatan pembelajaran untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampuh oleh Ibu Dr. Arnida MSI dan Ibu Sri Wahyuni Ningsih SPD MPD. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai panduan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses belajar mengajar. Model ini memberikan arahan dan panduan kepada pendidik dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi peserta didik. Model pembelajaran mencakup strategi, metode, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran adalah rencana atau pendekatan yang sistematis yang dirancang oleh seorang pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Strategi ini melibatkan metode, teknik, dan prosedur yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode ini merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang berfokus pada langkah-langkah konkret yang diambil selama proses pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah metode atau cara yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan tujuan agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien. Teknik ini mencakup berbagai pendekatan, strategi, dan alat yang digunakan untuk memfasilitasi pemahaman, penguasaan, dan implikasi materi oleh siswa. Contoh model pembelajaran yaitu problem-based learning, project-based learning, cooperative learning, inquiry learning, dan discovery learning. Problem-based learning adalah pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sehari-hari yang bersifat terbuka untuk diselesaikan oleh peserta didik dalam rangka mengembangkan keterampilan berpikir, keterampilan menyelesaikan masalah, keterampilan sosial, keterampilan untuk belajar mandiri, dan membangun atau memperoleh pengetahuan baru. Pemilihan masalah nyata tersebut dilakukan atas pertimbangan kesesuaiannya dengan pencapaian kompetensi dasar. Project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek adalah kegiatan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas-aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan untuk meneliti, menganalisis, membuat, sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran aktif yang menekankan aktivitas peserta didik bersama-sama secara berkelompok dan tidak individual. Peserta didik secara berkelompok mengembangkan kecakapan hidupnya seperti menemukan dan memecahkan masalah, pengambilan keputusan, berpikir logis, berkomunikasi efektif, dan bekerja sama. Inquiry merupakan proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Pembelajaran adalah proses memfasilitasi kegiatan penemuan agar peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui penemuannya sendiri, bukan hasil mengingat sejumlah fakta. Discovery learning adalah pembelajaran untuk menemukan konsep, makna, dan hubungan kausal melalui pengorganisasian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Karakteristik dari pembelajaran menemukan atau discovery learning: yang pertama, peran guru sebagai pembimbing. Peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan dan bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan kegiatan penghimpunan, membandingkan, mengkategorikan, dan menganalisis serta membuat kesimpulan. Pendekatan pembelajaran adalah strategi atau metode umum yang digunakan oleh guru untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Ini mencakup prinsip-prinsip, teknik, dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pendekatan ini dapat bervariasi tergantung pada teori pendidikan yang mendasarinya, tujuan pembelajaran, dan kebutuhan siswa. Pendekatan pembelajaran terdiri atas pendekatan saintifik, pendekatan cara belajar siswa aktif, pendekatan keterampilan proses, dan pendekatan kontekstual teaching learning. Pendekatan saintifik merupakan prosedur atau proses, yaitu langkah-langkah sistematis yang perlu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada persepsi indrawi dan melibatkan uji hipotesis serta teori secara terkendali. Pembelajaran dengan melibatkan pengamatan indrawi biasanya mengawali maupun mengakhiri proses kerja ilmiah,
Maka cara kerja atau proses ilmiah sering juga disebut lingkaran atau siklus empiris. Konsep CBSA adalah suatu proses kegiatan pembelajaran yang peserta didiknya secara intelektual dan emosional sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Keterampilan proses adalah keterampilan peserta didik untuk mengelola hasil yang didapat dalam kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik yang mengamati, menggolongkan, menafsirkan, meramalkan, menerapkan, merencanakan penelitian dari mengkomunikasikan hasil perolehan tersebut. Pendekatan pembelajaran merupakan kontekstual, menghubungkan konsep dengan konteks dalam kehidupan sehari-hari. CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini dapat menjadi sumber belajar yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.